العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Telah masuk kepada Anda sebuah audio rekaman yang dikirimkan oleh salah seorang ikhwah. Audio rekaman dari kajian Ustadzuna Abu Muawiyah Askari bin Jamal Al-Bughizi wafaqahullah, di sela-sela pengajaran beliau terhadap salah satu dari mahakarya Syekh al-Islam Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Abdul Wahhab Ibni Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, di mana dalam rekaman tersebut beliau mengeluarkan sebuah ungkapan yang ungkapan ini cukup mengherankan keluar dari sosok sekaliber beliau, di mana beliau menyatakan bahwasanya seseorang itu masih teranggap muslim, masih berada di atas keislaman yang utuh, walaupun tertiadakan dan hilang sama sekali keimanan dari dirinya. Permasalahan iman dan Islam ini merupakan permasalahan yang bersifat asasi dan fundamental. Pembicaraan berkaitan dengan iman pasti akan menyentuh perkara yang menjadi kebalikan dari iman, yaitu kufur. Begitu pula pembahasan berkaitan dengan Islam pasti akan menyentuh permasalahan yang berkaitan dengan apa yang menjadi kebalikannya, yaitu kesyirikan. Kalimat Islam dan iman, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama, dia merupakan kalimat yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dia adalah dua kalimat yang apabila disebutkan secara beriringan bersamaan, maka masing-masingnya memiliki makna secara spesifik. Masing-masingnya memiliki makna secara tersendiri. Iman bermakna amalan-amalan batin berkaitan dengan rukun-rukun iman yang 6. Adapun keislaman berkaitan dengan amalan-amalan yang sifatnya lahir, berkaitan dengan rukun-rukun Islam, sebagaimana datang dalam hadis Jibril. Adapun apabila disebutkan secara bersendirian, maka iman mencakup Islam. Begitu pula Islam mencakup padanya iman. Islam adalah iman dan iman adalah Islam. Ini perkara yang sifatnya mendasar. Tidak sah keislaman kecuali dengan adanya iman. Begitu pula sebaliknya, tidak sah keimanan kecuali dengan adanya Islam. Permasalahan keimanan sendiri terwujudkan ke dalam 3 kategori sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama, yaitu apa yang diistilahkan dengan aslul iman dan kamalul iman al-wajib dan kamalul iman al-mustahab. Terkadang diungkapkan pula dalam pengungkapan yang lain sebagai aslut tauhid dan kamalut tauhid al-wajib, kamalut tauhid al-mustahab. Ungkapan-ungkapan ini, aslul iman, aslut tauhid, dia bermakna mutaradif, bersinonim. Aslul iman, atau diistilahkan juga dengan al-imanul mujmal, atau diistilahkan pula dengan mutlaqul iman, dia adalah batasan kadar minimal dari sebuah keimanan, yang mana tidak didapati keimanan kecuali dengannya. Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam Majmu' al-Fatawa di jilid yang ke-7 halaman 271, beliau berkata, Amatun nasi idza aslamu ba'da kufrin aw wulidu 'ala al-islami waltazamu syara'i'ahu wa kanu min ahli at-ta'ati lillahi wa rasulih fahum muslimun wa ma'ahum imanun mujmal walakin dukhulu haqiqatil imani ila qulubihim innama yahsulu syai'an fa syai'an in a'tahumullahu dzalik. Syekhul Islam menyatakan keumuman manusia apabila mereka masuk ke dalam Islam setelah kekufuran atau mereka terlahirkan di atas Islam dan iltazamu syara'i'ahu dan menetapi syariat-syariat Islam. Dalam hal ini adalah aslu tauhid, yang tidak sah tauhid kecuali dengannya. Dalam hal ini adalah aslul iman, qaulun bil lisan, itu syahadat, yang didahului oleh i'tiqadu bil janan, yaitu keyakinan di dalam hati bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan menafikan segala apa yang diibadahi selain Allah. Kemudian direalisasikan ke dalam aplikasi nyata berupa amalan-amalan lahiriah yang terwujudkan dalam bentuk ketaatan. Dan ketaatan terdefinisikan sebagai sebuah pelaksanaan terhadap perintah-perintahnya dan penjauhan diri dari segala larangannya. Dan perintah terbesar di dalam syariat Islam adalah perintah untuk mentauhidkan Allah.
Dan larangan terbesar dalam syariat Islam adalah larangan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan terbesar di dalam Islam. Aslul iman atau mutlaqul iman atau al-imanu al-mujmal, batasan standar kadar minimalnya adalah adanya aslul iman ini. Jadi keumuman manusia apabila mereka masuk ke dalam Islam setelah kekafiran, setelah kufur, atau mereka dilahirkan di atas Islam dan mereka beriltizam dengan syariat Islam, batasannya adalah aslul iman, atau dalam ungkapan lain adalah aslut tauhid. Wa kanu min ahli ta'ati lillahi wa rasulih, dengan syarat pula mereka termasuk dari ahlut ta'ah, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang dimaksud dengan aslut tauhid, aslul Islam, aslul iman. Dan ketaatan itu terwujudkan ke dalam fi'lul awamir wa tarkun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan perintah terbesar dalam syariat ini adalah at-tauhid, ifradullahi bil ibadah, menunggalkan Allah dalam ibadah. Dan larangan terbesar dalam syariat ini adalah asyirk, kesyirikan. Jadi standar kadar minimal ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di mana itu semua terwujudkan ke dalam aslul iman, keyakinan di dalam hati, pengucapan dengan lisan, dan direalisasikan ke dalam bentuk amalan ketaatan. Fahum muslimun, maka ketika demikian mereka tergolong orang-orang muslim. Jadi standarisasi seseorang dikatakan sebagai seorang muslim yang memiliki aslul Islam, aslul iman atau mutlaqul iman, atau aslul tauhid, yaitu mereka yang menetapi syariat-syariat Islam dan termasuk dari orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Dan ini jelas telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika beliau menafsirkan al-Islam, al-istislamu lillahi bitauhid, memasrahkan diri, mengikhlaskan diri kepada Allah dengan tauhid. Kemudian al-inqiyadu lahu bita'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan mengaplikasikan ketaatan kepadanya. Dan ketaatan adalah fi'lul awamir, pelaksanaan terhadap perintah, dan tarkun nawahi, peninggalan terhadap larangan-larangan. Ini standar minimal. Dan perintah terbesar adalah tauhid, dan larangan terbesar adalah kesyirikan. Ini standar yang paling dasar, kadar yang paling minimal. Ketika seseorang telah mewujudkan itu semua, dia yakini di dalam hatinya, dia ikrarkan dengan syahadat, dan dia realisasikan dalam bentuk aplikasi amalan itu tadi, yaitu fi'lut tauhid dan tarkus syirk. Maka ketika itu dia teranggap sebagai seorang muslim. Wa ma'ahum imanun mujmal, walakin dukhulu haqiqatil imani ila qulubihim innama yahsulu syai'an fa syai'an in a'tahumullahu dzalik. Hanya saja masuknya hakikat keimanan ke dalam hati-hati mereka, yang demikian itu terjadi secara bertahap, sedikit demi sedikit, apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka yang demikian itu. Jadi tidak benar apabila dikatakan bahwasanya seseorang itu masih dikatakan muslim meskipun keimanan itu hilang sama sekali dari dirinya. Ini ucapan yang batil. Karena standar keislaman itu adalah memiliki aslul iman. Tidak ada Islam kecuali dengan adanya aslul iman, mutlaqul iman. Itulah yang dimaksudkan di dalam ayat. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui menyatakan kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka kalian belum beriman, belum masuk hakikat keimanan itu, kamalul iman, ke dalam hati-hati kalian. Walakin qulu aslamna. Hanya saja katakanlah kalian itu baru berislam. Baru berislam di sini Islam secara hakiki. Islam secara sebenar-benarnya, zahiran dan batinan. Allah yang mempersaksikan keislaman mereka. Walakin qulu aslamna, kalian telah berislam secara zahir dan secara batin. Dalam artian mereka bukan orang-orang munafik. Diisbat keislaman pada mereka. Dan standar minimal, kadar minimal keislaman itu harus terwujudkan padanya aslul iman. Atau dalam istilah lain mutlaqul iman. Atau dalam istilah lain al-imanul mujmal. Tidak sah keislaman kecuali dengan adanya aslul iman. Siapa saja yang terhilangkan aslul iman pada dirinya, atau aslut tauhid, maka terhilangkan pula keislaman dari dirinya. Ini perkara yang insyaallah jelas sekali di dalam dasar akidah seorang muslim. Adapun di dalam ayat,
Qalatil a'rabu amanna, yang dimaksudkan dengannya adalah keimanan yang mutlak, al-imanul mutlak. Dalam artian mereka belum layak untuk mendapatkan pujian selayaknya ahlul iman dengan keimanan yang mutlak, yang telah merealisasikan kamalul iman al-wajib atau kamalut tauhid al-wajib. Mereka baru sekedar masuk ke dalam Islam, sekedar memiliki aslul iman, sekedar memiliki aslut tauhid. Naam. Jadi ucapan bahwasanya keislaman itu dapat utuh dan seseorang masih teranggap muslim walaupun keimanan pada dirinya hilang sama sekali adalah ucapan yang batil. Dan ucapan ini lebih batil dibandingkan ucapannya Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah sendiri menetapkan aslul iman sebagai standarisasi syarat keislaman seseorang. Walaupun mereka mendefinisikan aslul iman dengan definisi yang berbeda dengan ahli sunnah. Mereka definisikan aslul iman atau mutlakul iman itu terwujudkan hanya dengan ma'rifah. Sehingga siapa saja yang telah mewujudkan ma'rifah di dalam hatinya, maka dia adalah mukmin, maka dia adalah muslim. Kekafiran di sisi mereka hanyalah pada kejahilan terhadap ma'rifah. Adapun ahli sunnah wal jamaah menetapkan sahnya standar keislaman seseorang adalah dengan adanya aslul iman atau mutlakul iman yang itu terwujudkan dalam 3 unsur. I'tiqad dengan hati dan ucapan dengan lisan serta perealisasian amal jawarih sebagaimana itu maklum na'am di sisi akidah ahli sunnati wal jamaah. Adapun ucapan bahwa keislaman itu sah tanpa adanya aslul iman sama sekali, maka jelas ini lebih batil dibandingkan ucapan Jahmiyah itu sendiri. Karena Jahmiyah dengan kesesatannya dan kekafirannya masih menetapkan bahwasanya keislaman itu dipersyaratkan padanya aslul iman. Sementara Al-Ustadz mengatakan bahwasanya Islam itu tetap sah walaupun hilang sama sekali keimanan pada dirinya. Wallahul musta'an. Naam, semoga dengan penjelasan yang ringkas dan singkat ini Al-Ustadz dapat meluruskan ungkapan yang tidak sepatutnya tersebut. Thayyib, wafaqallahu al-jami' lima yuhibbuhullah wa yardah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahul musta'an.